Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selesai kita murojaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kajian awak malam hari ini masih melanjutkan surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Berseru kepada Allah dari mana saja yang tertutup. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajah muka arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kajian tetap masih masalah tanda-tanda, ciri-ciri, identitas dari orang-orang yang bertakwa. Di pada malam hari ini melanjutkan pertemuan awak yang sebelumnya, yaitu nomor 2, wa atal mala ala hubbihi. Pada malam hari ini zawil qurba. Cicit dulu. Dia orang yang bertakwa itu adalah orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabatnya. Sebelumnya kajian adalah tentang pertanyaan nanti di yaumil hisab, yaitu 2 pertanyaan dari segi harta. Pertama, ba'a caru awak mendapatkannya, min ainat tasabah. Sudah itu baru bima anfaqahu. Dalam hal apa kita infakkan, dalam hal apa kita belanjakan harta yang kita cari tadi. Walaupun ada orang yang mencari, yang mengumpul-umpul allazi jama'a malan wa adada, karena dia memandang harta itu sebagai zina atau perhiasan. Sementara orang yang bertakwa, dia memandang harta itu sebagai fitnah, yaitu cobaan. Makanya dia usahakan harta itu berangkat mendulu dia ke akhirat. Istilahnya, siapa bilang harta tidak bisa dibuat mati? Bisa, caranya suruh nyobain dulu. Sekarang itulah kaji kita.
Kira-kira bapak dan ibu yang hadir kini, yang di dalam ruangan Pak, iyo kulai satu haratu nawak cari tadi, lai ku adu menetes kepada karib kerabat awak atau busana awak. Kalau orang tak bayar, ya kadang-kadang orang tidak mau tahu. Tapi kalau kerabat itu nama sakit pawi gawat, ya terus sana lah. Apakah itu kakak, adik? Nah, cuma buat gue pertanyaan saja diri awak seorang-seorang dan lalu awak silakan saja, tidak ada masalah. Asal ia bertahu fadlan minallahi wa ridwana. Cuman hasilnya tadi bima anfaqu iulai awak infakkan, buat berikan salah satu diantaranya adalah dunsana awak. Tahu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa Allah katakan orang yang bertakwa itu memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabatnya? Ayo kita lanjutkan dulu ayatnya. Kita buka surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 36-37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibu sambil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sembahlah Allah dan jangan dipersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau langgar ego, Bapak Ibu, itu merugikan diri awak sendiri. Karena dulu awak telah berjanji sebelum lahir. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah kalian yang menyaksikan aku ini adalah Tuhan kalian? Kita jawab ketika itu benar, kami menyaksikan engkau adalah Rabb kami. Lalu sekarang kata Allah, hendaklah kalian berbuat baik. Pertama adalah kedua orang tua yang menyebabkan awak adu dari dunia awak melalui tasabak melalui orang tua awak. Biar ayah awak, biar ama awak, ayah awak bibitnya, ama awak sampai prosesnya. Sudah itu adalah kepada karib kerabat awak. Berbuat baiklah kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu kadang adu macam ikut kini gua, adu ndak andil busana awak dulu. Adu ndak saham busana awak jawab dulu. Adu ndak? Adu. Pak Mamur ketek-ketek dulu kalau ak jama. Kakak Pak Mamur. Biar tahu dia tahu tu maksud Mamur tu tu bersih tu. Iya dah.
Itu cie contoh baru. Anduna lain dong. Balin kue kakadai, mandin adik kau segala macam bagai. Kini bapak-bapak ibu, bang aku sampai nak belok pada sana. Cukup kita lanjutkan. Yang ketiga adalah bagi awak kepada anak ya yatim, karena anak yatim titipan Allah untuk awak bersama. Orang tuanya diambil balik oleh Allah. Soalnya diamanahkan oleh Allah ke orang tuanya, tapi orang tuanya diambil oleh Allah, maka dialih tugaskan kepada Allah. Yang kafir orang miskin, bukan hendak mau sahu, bukan hendak mencari, lainnya mau sahu mencari, cuma rasa kini disandaian dulu oleh Allah. Dan yang kelima adalah tetangga awak. Koba aba awak, nah lebih tahu dulu adalah tetangga awak. Biar nendaki, biar agak jauh-jauhan. Tabakar rumah awak nyo na tahu dulu janari nang menolong kain awak di halaman pun inyo pulo beko. Kok sakit awak nang melari nang menolong melari nang rumah sakit inyo pulo. Maka lu berbuat baiklah awak kepada tetangga awak. Sudah itu teman sejawat yang selalu membantu awak dalam kesusahan sepanjang jalan. Kadang-kadang dia awak kawan jiko si A si B kiri kanan muka belakang ada masalah awak keduan awak sampai kinyo itu namanya teman awak. Kemudian adalah ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Lebih baiklah kepada orang yang sedang dalam perjalanan karena doanya sangat manjur. Kadang-kadang orang berhenti duduk di tembok muka rumah awak. Pada menampak ibu awak laki sedang berjalan, atau sebentar awak ambil air lalu berikan air. Ya Allah, murahkan rezeki orang sehat kepada orang doa ini sampai dikabulkan Allah. Jangan curiga dulu. Kemudian adalah hamba sahaya yang kita miliki. Barangkali kalau kinilah orang yang bekerja jauh atau pembantu-pembantu awak, berbuat baiklah kepada mereka. Ingat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Orang yang tidak mau mematuhi perintah Allah, yang tidak menyembah kepada Allah, itu adalah orang yang sombong seperti iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia sombong. Nah, lalu membangga-banggakan diri siapa mereka? Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yaitu orang yang sempili, orang yang pencekik, orang yang bakhil dan menyuruh pula orang lain untuk berbuat bakhil. Artinya wa yatumuna ma atahumullahu min fadli. Itu orang yang menyembunyikan karunia Allah yang dicarinya tadi. Ada apa disembunyikan dan disembunyikan. Itulah allazi jama'a ma'lahu wa addada. Tahukah Bapak dan Ibu, Nabi awak pernah bersabda bunyinya seperti itu. Al-kibru batarul haq wa qantunas. Lalu ya, al-kibru batarul haq wa qantunas. Yang disebut dengan sombong adalah orang-orang yang menentang kebenaran, yang tidak mau menerima kebenaran. Dan yang kedua adalah melecehkan, meremehkan orang lain. Orang lain itu adalah nan awak baca sebentar pun. Orang yang meremehkan orang tuanya, orang yang meremehkan sanaknya, orang yang meremehkan anak yatim, orang yang meremehkan orang miskin, orang yang meremehkan tetangganya, orang yang meremehkan teman sejawatnya, orang yang meremehkan orang dalam perjalanan, orang yang meremehkan pembantu-pembantunya, atau orang yang bekerja untuk dia. Allah tidak suka dengan orang tersebut. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Dek kajawat masalah zawil kurba, masalah karib kerabat, busana anak kejawa, lai tahu bapak dan ibu. Dalam surah Al-Baqarah tadi 170 tadi, kenapa itu yang ditempatkan nomor 1 oleh Allah? Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Kok orang tua lah wajar awak objek baik ke orang tua awak, memberikan harta yang cintai, tahu benar, tapi kok masalahnya busana. Kenapa Allah letakkan dia nomor 1 dalam memberikan harta yang kita cintai? Karena bapak-bapak ibu-ibu haknya ada dia. Kalau hak denyo ada kewajiban. Kalau kewajiban tidak jalan maaf.
badosu. Kalau badosu di mata sampai awak bisu. Kalah tahu sampai awak seorang nak. Makanya menurut memberikan motivasi kepada bapak dan ibu. Jadi hak ngadu dia wah. Aku hak bersama kami Ustaz. Tidak banyak-banyak dulu satu jadi. Pertama hak dunia, harta, mal. Yang kedua hak akhirat. Apa itu? Agama, yaitu mengingatkan inyo ke agama. Maka dalil Ustaz, baik kita lanjutkan kaji tahu. Buka dulu surat Ar-Rum, surat 30 ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lah Bapak Ibu, kalau awak betul-betul ingin mencari ibtigha amrullah, mencari ridha Allah sama dengan mencari hak itu kemarin, ya bertabuna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, sekarang Bapak Ibu, fa'atizal qurba haqqahu. Kata Allah, tolong kalian berikan hak dungsana kalian. Haqqahu, haknya. Jadi kalau haknya, kewajiban dia. Kira-kira tuh mau komentarnya tadi, iyalah, setiap pencarian nama dia awak selalu memberi kedusana. Atau main ham lulu buat. Mungkin kita banyak individualis, egois. Jadi barang hak Ustaz kabar dulu, wajib lo kami menafkahi sana. Bukan. Lima balik juga menewalkan mungkin. Ya, menjalin dari pencarian awak itu ada haknya. Barang hak Ustaz. Ayo kita lanjutkanlah dulu surat 7 balik, surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
terlalu mengulurkannya sangat murah. Nanti kamu jadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-Hambanya. Lihat dulu Bapak Ibu ayat 26. Perhatikan ayat 26 dulu. Wa atizal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada karib kerabat awak haknya. Yuk berapa banyaknya Ustaz? Perhatikan ayat 29. Perhatikan ayat 29. Allah tidak mengatakan banyak, tidak, tapi tidak sama sekali. Jadi terbelenggu itu tidak ada peduli awak kedusan awak. Bagi murah-murah tak boleh ada Allah berkaunya salawat. Dia kata itu dia menolong ini, kata itu kata itu balik dia Allah tak boleh habis. Apa sama rasa ki bapak-bapak ibu-ibu awak pada sana, sama kayu sado, sama miskin sado, itu sama tak? Tidak. Ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang disampaikan oleh Allah. Ini ada awak nampun yang bersurat payah bana ini, lama diupah ke sawah orang, lama diupah cucian ke dapur orang. Awak tak tahu? Pakai jenyo pamalih, pakai semacam balik. Tidak masalah tu bang, masalah berbalan karena rezeki kadang pergi dan usaha ni lain usaha. Cuma rezeki itu disampaikan oleh Allah. Ketika ayat 30. Awak kadang-kadang usaha dah marah tapi piti mengalir tiok sebatang. Lalu apa yang terjadi? Balik kau tercampak, balik kau terbuang, balik kau tak tetap pakai segala macam lagi. Akhirnya mubazir. Di sana tidak dapat, nana do dia awak banyak terserat. Akhirnya awak berkawan jo syaitan. Kalau berkawan jo syaitan kemakai karena aku. Mulai hari kau pulih awak di sana awak lagi. Coba lah cari lagi di sana awak itu susah, lalu dibantu dari orang non Islam. Kadal fakru ayyakuna kufran, akhirnya pindah agama. Coba lanjut lagi dulu ayatnya. Buka surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Yas'alunaka madza yunfiqun. Makanya tadi dalam hadis yang Nabi sampaikan kepada awak, sampai pertanyaan tadi ibu di hati dua pertanyaannya. Pertanyaan kedua, bima anfaqtum. Dalam hal apa wa infakkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada awak. Makanya bagi orang tua awak, kewajiban awak sebagai anak orang tua sudah tudung sana, nang kaji masalah dun sana. Sawil kurban. Ya gini macam mana banyak orang nak belok ke sana. Kadang-kadang dek gara-gara karami ya sahabatang indah basapu pada sana. Nah, itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu namanya mal harta. Indah banyak doh. Aduh, ini nampak aduh. Oh, mampu jagoan watanya pun tu gak lupa juga buat lah. Mek sambal merandang mata tak secipir. Nak perlu secampur dan secipir ya. Bebek anda ke mau rendang satu setelah atau ke madang setelah atau ke mana setelah. Jadi nama itu adalah silaturahmi. Nah, tapi dia haratu tadi dia mencari haratu untuk perhiasan, dia ingin Allah si jama'a malam adada
akibatnya adalah ndak belok badungsa. Satu baru, yang kedua bapak dan ibu haknya nana duliawa mainnya kalinya jua agama. Itu kewajiban awak juga ini urusan awak. Jadi biarkan itu. Jauh dari agama, dari pemuda, dari anak tua, dari pemuda, dari anak-anak, lalu jauh dengan dunianya, dari agama. Ingatkan selalu. Contoh bapak ibu bagi contoh itu ayat ini. Abu Talib itu bahasa tipoid tak Nabi? Hah? Abu Talib bahasa tipoid tak? Apa dek Nabi? Pernah tak Nabi memusuhi Abu Talib? Sampai mati tetap tak didawahi. Awaklah barangkali mendawahi urusan Allah. Lah barangkali awak mengingatkan nyuju agama. Padahal itu adalah haknya, kewajiban dia awak. Ayo kita buka surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 200 sampai balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Kalau nampak dari bapak ibu tu macam kini awak hidup lah egois kini, lah mementingkan diri sendiri. Kau nak bawa coba mau di keluarga, bawa bapak dan ibu. Kalau bersabut itu kawan nak, ambo punya kakak punya anak, dia kemenakan dan bona. Tu nyendak dia risiko tinggal jauh dia molek mana. Kalau bapak ibu, kakek bapak ibu, nak kemenakan tadi itu, hijau, letak hijau. Itu basuh kami seisuak masa zaman Indonesia aku dulu. Coba memorgalaan nampak. Ya kalau tiba tentara pusat tu nampak tu kami lah hijau tu mana kami lo basuh satakah pernah mengalami mana. Itu hilang ini. Padahal datang kamagian hak ini, kamala sehat ini, ani hilang. Ya pun tak kehilangan akan dengan api nada dewa, ya. Tetap ambo memberikan hak ini. Ambo tandain kalau dia Facebook, ambo kirim ke WA-nya kalau di WA. Awak pun bisa melakukan. Wah, tidak cara masalah bisa tak perlu. Cara masalah hidayah jadi, cara masalah Abu Samad tak ada masalah. Tapi antarkan agama selalu kepada karib kerabat Allah. Foto selfie nawak carian kainnya tu bertanya adik maka foto kok kak anak baunya an kainnya dah ada kalau begini dia Facebook bertanya kemenakan dosa kan bakal dia mau ada seorang tak kawan ada dengan Facebook kalau ada bertanya dan tak duduk engkau pun tak boleh. Tapi yang tetap memberikan hak ini diterima, tidak diterima itu bukan urusan ambo, urusan hatinya dengan Allah. Nama kecil tadi adalah sampaikan, berikan haknya, anzir itu beri peringatan. Aku tidak ada, aku tahu aja masalah awak. Lagi pemuda di dunia, lagi pemuda di anak tua, aku tahu. Nah, jadi bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang kini kau belum baca tadi, ini awak memanglah jauh dari roda kehidupan agama, memanglah roda kehidupan tantala, namun aja deh begini. Terakhir bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kamu ingatkan kepada pasanmu, jangan sekali-kali awak bersumpah. Walaupun sikap bersana awak kepada Allah, jangan sekali-kali awak bersumpah tidak akan menolong atau tidak akan membantu ini. Kalau awak lakukan hal yang demikian, maka awak akan jauh dari maghfirah Allah, dari ampunan Allah. Coba mari kita buka surat An-Nur, surat 20 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahtali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba
nantinya rugi awak jauh maghfirah Allah dari awak. Saya menyuruh awak memberikan hak tadi adalah Allah. Kini apa sumpah tak kamu nolonginnya? Tentu itu tambah berang Allah kawan. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam dipangan dari sanaknya itu dicampakkan ke dalam sumur. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah tidak mati. Lalu kemudian dibawa oleh pedagang atau kabilah pedagang sampai ke Mesir. Lalu selesinan berkembang menjadi seorang menteri. Lalu kemudian timbullah musim pacekli. Datang busananya, pai balanjo kasinan, pai menukar barang kakin. Apakah diambilnya pitihnya Nabi Yusuf? Tidak. Takdirnya Nabi Yusuf berikan hak busananya. Tapi nan dasar busana pendutu tetap pendutu juga. Tanya Yusuf berulang kalian bersana. Yusuf tahu bersana berulang kalian bersana. Bodoh oleh orang. Atau mana boleh tu? Akhirnya tinggal sebalik di rumah tinggal seorang kini. Adik kami nanti Pak Bunyamin. Itu seorang lima Yusuf namanya. Mamanya alamatinya dia makan dia sedang diterekam dia serigala. Aceh Yusuf pendutu juga dia. Akhirnya itu dah pulang dulu. Besok kalau kamu kembali kau menukar barangnya harus bawa dia tu. Cik Yusuf, ialah baiknya. Kalau tiba di rumah cari barang-barang yang dibawanya penukar, tadi bawa balik. Nggak tahu nggak ada hati lah. Cuma tu besoknya ngecek kayak ya karena dia aku ya kecil menteri itu ya besok harus membawa si Bunyamin. Oh bisa. Dulu kalian apa jadi kau menjaga Yusuf, kalian nak jago lah hilang nak cek kini kalian mau cek bisa. Ini mah awak kemakalnya pun nak dibawa ni nak mau magi awak dia. Lama lagi minta kini dia lapis itu dia Nabi Yakub Bunyamin tadi. Lalu beko baru strategi Nabi Yusuf untuk memasukkan di anggotanya piala anu galeh lah kali ambil ada masukan ke dalam karung Nabi Bunyamin tadi supaya tertahan tinggal bersama. Nah, pacosalah nanti sore Yusuf itu sendiri sejarahnya di dalam. Tadi dah ada Nabi Yusuf dendam di sana dong. Itu tadi strategi Nabi Yusuf untuk menyusun kembali, menyadarkan sanak-sanaknya kembali tentang perbuatan jahat yang mencampak Nabi Yusuf ke dalam sumur dulu. Jadi Nabi Yusuf tetap membalas dengan kebaikan. Maka Nijanawat bersumpah untuk tidak membantu menolong dunsana awal. Jauh maghfirah Allah dari awal. Karena waktu masuk sebentar dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.